Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan dan semangat dalam setiap pembelajaran yang kita ikuti melalui daring ini. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan alam pikiran Islam ya. Bahkan anak-anak semuanya, apa saja yang akan kita bahas sebagai perkembangan alam pikiran Islam. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah pikiran Islam tersebut ya, atau aliran pikiran Islam. Nah, berbicara masalah aliran berarti sesuatu hal yang mengalir. Contohnya air ya. Kalau kita lihat sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sama juga seperti aliran pemikiran Islam. Kalau kita berbicara masalah aliran pemikiran Islam, berarti Islam dulu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian pikiran itu disalurkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Maka itu adalah aliran pikiran. Nah, yang akan kita bahas sekarang ada beberapa aliran pikiran dalam Islam. Yang pertama adalah firqoh. Kemudian ada madhab, ada juga filsafat ya. Filsafat. Nah, kan anakku semuanya, firqoh itu berasal dari kata firqotun yang artinya jamaknya adalah firaq. Firaq yang artinya adalah kelompok atau golongan. Nah, kalau kita udah ngelihat masalah golongan ini ya, kalau saya tanya ke kalian nih, ada berapa golongan Islam saat ini? Banyak nggak nih? Coba kalian sebutin satu-satu. Apa aja? Tahu nggak? Banyak sekali firqoh. Ya, ada Ghafatar dulu yang pernah trending ya. Kelompok apa itu? Ada juga Syiah, ada juga LDII, ada Ahmadiyah. Ya, banyak sekali aliran pemikiran Islam. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Itu yang menjadi satu kelompok. Nah, timbul pertanyaan dalam diri kita, kelompok yang benar, yang lurus, itu seperti apa? Yang sesuai dengan pikiran-pikiran yang diberikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, tabiin, tabiut, dan sampai sekarang jatuh kepada kita. Nah, itu yang benar itu pemikiran seperti apa? Nah, baiklah anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, beliau pernah berpesan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku telah tinggalkan kepada kalian semuanya amrayni, dua perkara ya, atau dua pusaka. In masaktum bihima lan tadillu abadan. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Nah, apa dua perkara itu? Dua perkara itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka ketika orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Nah, oke, kita kembali kepada pengertian firqoh menurut istilah. Tadi setelah menurut bahasa udah kita jelaskan ya, artinya adalah kelompok atau golongan. Dan kita menerka nih, golongan mana nih yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, firqoh secara istilah adalah suatu kelompok atau golongan yang memiliki pemahaman terkait dengan akidah. Ya, akidah. Beda dengan madhab. Kalau madhab itu terkait dengan hukum-hukum syariat Islam ya, fikih ya. Nah, sekarang kalau firqah itu terkait dengan akidah. Nah, keislaman yang benar itu ketika seseorang itu memiliki akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan apabila ada satu kelompok yang akidahnya berbeda, bahkan bertentangan dengan akidah Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka secara otomatis firqoh atau kelompok itu kelompok yang sesat. Nah, seperti anak-anakku semuanya ya, sahabat-sahabatku semuanya. Jadi
firqah itu yang terkait dengan pemahaman terhadap akidah. Nah, makanya anak-anakku semuanya, kalau di dalam kehidupan di masyarakat ini banyak sekali berkembang firqah-firqah atau kelompok-kelompok Islam ya. Kalau zaman dahulu kita akan bahas ya, nanti zaman dahulu ada firqah apa saja. Di situ ada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Murji'ah. Itu adalah contoh-contoh firqah atau golongan pada zaman Rasul SAW, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau sekarang banyak sekali tuh. Kalau sekarang di era kekinian ini mungkin kita kenal ada kelompok LDII lah, ada kelompok apalagi tuh, ada kelompok Ghafatar lah, ada kelompok Ahmadiyah lah. Itu adalah setelah zaman-zaman ya. Nah, oke anak-anakku semuanya, kita akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, jadi Rasulullah memang memerintahkan kita untuk membuat satu kelompok ya, atau berkelompok. Dan sebelumnya itu adalah ayat surat Ali Imran ayat 104, dan surat Ali Imran ayat 103 itu disebutkan bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ini artinya kita itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah jamaah. Bagaimana kita akan mengamalkan sebuah akidah atau amalan-amalan ajaran agama Islam tapi sendirian? Kalau sendirian kan otomatis akan lebih susah ya, maka harus berkelompok. Kalau berkelompok itu akan lebih mudah daripada sendirian ya. Kalau sendirian dimakan macan tuh ntar kan, kalau berkelompok macannya yang kabur. Nah, makanya itu kita harus berkelompok. Sama ya, kalau kalian nyapu pakai satu lidi, seharian nggak bakalan selesai itu nyapunya. Nah, makanya itu kalau nyapu pakai 100 lidi, kelompok, diikat pakai tali rafia tuh sapunya kan, sapu lidinya. Kalau kita nyapu bersih semuanya 5 menit. Nah, kalau perjuangan Islam menegakkan akidah juga Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuat satu kelompok. Nah, maka manakah kelompok yang benar? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengibaratkan kita kepada dengan gambaran sebuah garis lurus. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu dalam sebuah majelis pernah menggambarkan sebuah garis lurus. Kemudian sahabat bertanya, apakah makna dari garis lurus itu? Ya, garis lurus itu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnahku, dia ada di garis lurus tadi. Jadi kalau akidah yang benar itu adalah akidah yang mengikuti garis lurus. Kemudian Rasulullah menggambar garis lagi, nyamping ke kanan dan juga nyamping ke kiri. Nah, kemudian sahabat bertanya lagi, siapakah golongan yang nyamping ke kanan dan nyamping ke kiri itu? Yaitu golongan yang tidak mengikuti Al-Quran dan juga sunnah-sunnahku. Nah, jadi siratal mustaqim adalah sirat yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Maka kalian harus perhatikan, kalian mengikuti kelompok manapun boleh ya, asalkan semuanya berlandaskan kepada akidah. Oh ya Pak, kok kenapa Muhammadiyah sama NU itu nggak sama Pak? Ya memang sama, tapi lihat akidahnya adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bedanya pada apa? Bedanya pada madhab. Ya, akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya itu tentang madhab. Madhab itu artinya adalah madhaba ilaihi. Jadi suatu pemikiran yang berkaitan dengan syariat Islam atau mengamalkan akidah Islam itu kan dengan syariat. Nah, dalam mengamalkan syariat ajaran agama Islam itu muncul berbagai madhab. Pendapat-pendapat fikih itu kemudian dimunculkan dalam pemikiran madhab. Ada yang madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Nah, jadi seperti itu. Sama akidahnya sama, tapi madhabnya berbeda. Kalau bertanya masalah NU sama Muhammadiyah. Tapi ada satu aliran yang akidahnya berbeda. Ini ada satu kelompok yang sukanya mengkafir-kafirkan orang lain. Ada satu kelompok yang sukanya mengkafirkan para sahabat.
Ada satu kelompok yang ketika masuk ke masjidnya, sholat beribadah di sana, kemudian dipel. Ini ada berbeda dalam akidah, bukan masalah madzhab. Nah, gitu ya. Jadi yang bisa dikatakan sesat yaitu ketika akidahnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Akidah itu berkaitan dengan firqoh. Ya, kalau satu kelompok berbeda firqohnya, maka akidahnya juga akan berbeda. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Pembahasan kita terkait dengan golongan atau firqoh, dan pekan depan macam-macam aliran pemikiran dalam Islam. Kita akan perdalami pikiran-pikiran firqoh-firqoh. Ada Khawarij itu apa, Syiah itu apa, Murji'ah itu apa, ya seperti apa, seperti itu ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.